Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Selamat siang Rizky Darmansyah dan juga pemirsa. Seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa nanti malam ini akan jadi gerhana bulan total begitu, di mana memang untuk umat Islam sendiri ini diimbau untuk melakukan sholat khusuf ataupun juga bisa dikatakan sholat gerhana begitu. Lalu sebenarnya bagaimana tata caranya dan juga keistimewaan dari sholat khusuf ini sendiri? Saya sudah bersama dengan Ustadz Wijayanto pemirsa, dan kita akan berbincang-bincang untuk mengulik ibadah istimewa ini begitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, bisa disampaikan itu kepada pemirsa, sebenarnya sholat khusuf atau sholat gerhana ini definisinya seperti apa, kemudian juga tata caranya bagaimana begitu Ustadz? Ya, sebetulnya sholat khusuf sebagaimana sholat biasa 2 rakaat, cuman ada kaifiat yang berbeda. Yaitu ketika pertama niatnya tentu niat untuk sholat gerhana, kemudian kita dijaharkan walaupun pagi, siang, sore, malam itu dengan suara keras. Kemudian rakaat pertama itu dilakukan dengan membaca Al-Fatihah dan juga surat. Kemudian rukuk, tetapi setelah i'tidal bukan Rabbana lakal hamdu, tetapi Al-Fatihah dan surat lagi. Nah, baru jadi rukuknya 2 kali, kemudian dia sujud. Sebagaimana biasa, bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud itu. Ya, kemudian rakaat kedua diulang lagi hal yang sama. Dan biasa dibaca surat Al-Baqarah, tapi tidak harus itu. Dan Rasulullah membaca suratnya sangat panjang. Surat-surat yang dilakukan panjang, dan sholat khusuf ini berkaitan dengan kejadian yang sering terjadi di banyak belahan dunia, terutama di Indonesia itu berkaitan dengan mitos-mitos yang tidak laisa minal Islam, tidak dari Islam. Dari mulai kadang-kadang bangunkan ternak, dari mulai orang yang punya kandungan suruh bersembunyi, dan juga beberapa perilaku-perilaku yang sebetulnya di dalam Islam laisa minal Islam, bukan disyariatkan. Syariatnya adalah suruh berdoa, kemudian suruh bertobat, kemudian sholat 2 rakaat dilanjutkan dengan khutbah. Khutbahnya kaitannya dengan akidah untuk meluruskan bahwa ini adalah peristiwa di mana sholat gerhana ini adalah kejadian alam yang memang karena kuasa Allah, bukan karena apa-apa. Karena kebetulan momennya dengan meninggalnya anak Rasulullah Ibrahim. Anak Rasulullah Ibrahim di usia ada khilaf antara 10 bulan sampai 18 bulan di antara itu. Tapi anak dari Maria Kiptiah. Kebetulan Maria juga salah satu anchor di TV1 ya. Tapi bukan Maria itu. Maria Kiptiah, salah satu istri Rasulullah, melahirkan anak Ibrahim dan meninggal. Dan bersamaan dengan itu ada gerhana. Maka Rasulullah menganjurkan untuk sholat supaya tidak ada kaitannya kejadian-kejadian yang dialami Rasulullah itu dengan gerhana. Itu peristiwa biasa yang terjadi dari ini. Secara sains juga punya pengaruh terhadap alam, karena di situ ada air laut yang punya daya gravitasi, kemudian perilaku hewan, banyak yang ikan-ikan yang ngumpul, dan juga pola kera pun itu juga punya perilaku berbeda, bahkan ayam, dan juga banyak hal yang kaitannya dengan pengaruh alam. Tapi itu secara sains ya. Tetapi secara Islam kita disunahkan sholat 2 rakaat disambung dengan khutbah. 2 rakaat sekali lagi beda dengan sholat subuh, tetapi begitu dia rukuk, ya kita biasa sholat niat untuk sholat, saya ulang, sholat niat untuk sholat khusuf, untuk sholat gerhana, kemudian baca ayat. Setelah baca ayat biasanya rukuk, i'tidal, tapi i'tidal kemudian baca Al-Fatihah dan baca surat lagi. Baru sujud dan seterusnya. Diulang sama dengan rakaat pertama tadi. Gitu. Kemudian apakah nanti bagi umat muslim ini yang melangsungkan sholat gerhana ini akan mendapatkan keistimewaan atau mendapatkan pahala tertentu begitu Ustadz? Man ahya sunati faqad aghabani wa man aghabaini kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku itu tanda cintanya kepada Rasulullah, dan kalau cinta dengan Rasulullah maka akan bersama Rasulullah di surga. Dan sholat gerhana ini adalah satu sunnah Rasul. Maka bagian dari supaya kita bertetanggaan dengan Rasulullah, supaya kita bersama Rasulullah di surga, salah satunya adalah kita ngikuti. Yaitu
in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Di dalam surat Al-Imran ayat 31, kalau kamu tanda cintanya kepada Allah, ya kita ikuti Rasulullah. Rasulullah dalam gerhana ini adalah mengerjakan sholat. Bukan dengan nabuh kentongan, bukan dengan bangunin ayam, bukan dengan yang lain-lain. Jadi kita lakukan sunnah Rasulullah supaya kita sesuai dengan Rasulullah. Meskipun tidak hanya sholat. Rasulullah juga menganjurkan untuk bertobat, untuk berdoa, untuk bersedekah dan amal-amal sosial yang lain. Begitu di dalam hadis-hadis yang soleh. Tadi disebutkan bahwa salah satu tahapan dari sholat ini juga harus ada khotbah begitu. Apakah ini tandanya sholat ini harus dilangsungkan secara berjamaah dan tidak bisa dilakukan secara mandiri begitu Ustadz? Sepanjang riwayat sholat khusyuk itu dilakukan dengan berjamaah. Karena di situ ada rukun khutbahnya. Dan khutbah itu bagian dari syariat, bagian dari sunnah yang dianjurkan. Karena Rasulullah sendiri setelah itu berkhutbah. Dan jadi jangan ikut sholat saja, tidak dilanjutkan dengan khutbahnya, maka dengarkan baik-baik tentang bagaimana pelurusan akidah. Karena jangan sampai nanti kita salah paham dalam peristiwa alam. Karena keajaiban-keajaiban alam itu sering disalahpahami untuk bagian dari penyelewengan, ketidakberesan, tidak lurusnya akidah kita. Akidah itu shahihah, akidah yang lurus, yaitu ditekankan setelah sholat. Sholat adalah bagian dari, walaupun implikasinya bukan hanya sholat. Artinya karena di dalam orang suruh gerhana juga dianjurkan untuk amal-amal sosial. Bahkan suruh sedekah. Inilah pendidikan hablum minallah dan hablum minannasnya. Begitu ada kejadian apapun, kaitkan dengan dua hal. Yaitu hablum minallah, hablum minannas. Sholatnya iya, tapi amal solehnya juga kita lakukan. Dan